tadi kan kita udah lihat kondisi rumah ibu ya Bu ya. Rumah emak, kalau di kampung biasa dibilangnya emak ya Bu ya. Sama ibu siapa, boleh memperkenalkan diri dulu? Nama ibu, usia berapa tahun? Ayo maaf tak aing hitung tahun mah. Aing hitung lahir bae mah. Bulan 6 tahun. Zaman Nippon Jepang kedua. Zaman Nippon Jepang berarti sekitar tahun 40-an atau 4 berapa? 80 dihitung mah. Tahun 80 mah tuh masih muda, Mak. 80 tahun. 80 tahun hitung di Nippon, lahiran Nippon. Oh iya. Ayeuna. Ya berarti kan Nippon itu sekitar tahun 42 atau 43 ya teman-teman, menjajah ke negara kita Indonesia. Berarti usia emak itu sekitar kurang lebih ya sekitar 80 tahunan Ibu ya, 80 tahun lebih. Sama ibu siapa namanya Bu? Ibu emak. Iya. Nama ibu, nama emak saha nama? Karnati. Ibu Karnati. Berarti Ibu abi manggilnya naon? Emak naon? Ya, Emak Karnati. Emak Karnati. Nama Karnati tinggal di dia teh di tengah hutan teh tos sabaraha lami, Emak? Nyalami teh kita nang 10 tahun loh. Tos 10 tahun. Nah, jadi teman-teman Ibu Karnati ini tinggal di sini tuh udah kurang lebih selama 10 tahun di tengah-tengah hutan perkebunan jati dan juga hamparan area perkebunan apa tuh, kayu putih atau apa ya, hampir luasnya itu hektaran, puluhan hektar. Kalau ini tanah siapa Bu, tanah ibu atau tanah siapa? Sana tanah mantri. Oh jadi milik perhutani, milik kehutanan ya Bu ya. Berarti ini mah bukan tanah ibu, ini mah ibu hanya sekedar izin mendirikan sebuah bangunan rumah buat istirahat mungkin Bu ya. Nah kalau dulunya ibu tinggal di mana Bu? Tinggalnya katanya ibu tuh dulu tinggal di perkampungan, lalu istilahnya terusir atau kemana, gimana ke sini tuh? Atau nabi kumaha? Namanya asli nama di Pasir Ipis. Pasir Ipis, mohon. Kan pedah emak teh anu sangsara, tegadu jadinya arana tegadu kadosna naon jadi. Batu ngararebon teh ngebon kayu putih. Di dia teh. Jadi ibu teh sambil ngebon kayu putih di dia teh punya. Di dia teh sareng sawe tinggal di dia teh. Sareng anak kedua sabaraha hiji? Kadu hiji dan hijina mamau. Oh, gadu tos sepuh. Nyanto. Tos ageng. Nah, jadi teman-teman di sini tuh Ibu Karnati ini tinggal di sini tuh bersama anaknya ya Bu ya. Yang anaknya udah istilahnya udah punya anak juga, udah punya cucu bahkan ibunya. Udah punya cucu. Nah, ini Bu dengar-dengar cerita katanya kan Ibu tuh tinggal di perkampungan di lembur, ya Bu ya. Tinggal di lembur, saurna teh da gaduh caroge teh 2 kali gitu. Laras. Gaduh caroge. Nah, 2 kali. Anu pertama mun ti sepuhna urang kali. Terus anu kaduana nikah deui terus harta teh ngantunkeun. Saurna tanah teh seep dipake biaya pengobatan eta laras eta kumaha teh Bu ceritana teh? Iya. Kumaha tah Bu? Ai ibu teh Mohon. nyical tanah di Pasir Ipis yang meser di Sukakarta. Jadi si bapak kawaloh nasi tanun teh gering nemen anak teh arareueuh. Jadi eueuh teh keur ka luar negeri anak. Terus pakai biaya anak mah ada bayar balik di rumah sakit. Oh jadi dibiayaan ku ibu. Iya. Terus Antara jadi ayeuna teh jadi anak teh. Nah kami mah teh nagan. Nah karang boga sawah boga naon boga teh nak embe boga nyadam teh geus teh. Kami ninggal emak endeu kan. Meuli tanah di ditu di Sukakarta keur zaman Paku Med. Paku Medan tos anin tos eueuh. Terus kumaha Bu? Ya terus jadi kan datang di luar negeri teh. Da geus mawa make biaya mah eta nanti daina teh. Tegal teu bare gaganti. Teu bayar. Jadi pangrasana kapungkur masa kakolot padahal kakolot ge ka indung tere nya bunya. Sanes kakolot asli lamun ku anak asli mah di etana meureun teu naon mah ge nya. Ari ku anak sambung mah anak tere mah asa kanyerian meureun kitu leres. Nah, jadi teman-teman gini cerita emak ini atau ibu ini pernah menikah 2 kali. Yang pertama bersama orang tua anak-anak yang tinggal sekarang, dan menikah yang kedua kalinya. Jadi tanah di daerah Pasir Ipis itu mungkin warisan dari suami, warisan dari orang tua ibu, itu semuanya dijual, dibawa ke daerah Sukakerta ya Bu ya. Di daerah Sukakerta, di daerah suami kedua Emak Karnita ya. Emak Karnati di daerah suami yang kedua Emak Karnati, dibelikan tanah lah di sana. Nah, terus tidak lama kemudian suaminya itu sakit-sakitan ya Bu ya. Sakit-sakitan, tanah ibu itu yang tadinya dibawa dari Pasir Ipis
dibelikan tanah di Sukakerta, dijual lagi tanah di Sukakertanya buat biaya. Bukan gimana tuh, Mak? Ngajual teh di Pasir Ipis. Ibu teh dek meuli di Sukakerta. Keur paku Bu Med. Mohon. Panjaman lebah hari tama. Ceuk kolot mah zaman aing ngaranan baheula mah. Terus kumaha teh? Jadi teu kungsi meser tanah teh. Untuk fungsi kaburu duitnya kapake ku bapak kawalana sarmun Dipake biaya ke luar negeri jeung eta lain ke luar negeri ke rumah sakit. Jadi diberean dan surat-surat nang di rumah sakit teh cenah teh kudu nang di desa, aduh nang di desa teh. Jadi ku si anak anu lalaki teh aran si Sardi teh. Jadi adat bapana tukang nan arana teh tukang sokanan arana teh kabulakan teh jadi sokanan ngubaran gitu, jadi tulisan segala jadi ieu cenah nu mantak awet hirup teh mantak nyapekeun ka anak teh bae henteu gering bae jadi diduru kaduru tah nu nang meuli surat-surat di desa kaduru surat-surat naon Bu? Nya ieu teh urang teh nyen askes teh. Terus kaduru kitu kumaha jadi kakak kapaksa bayar meureunnya? Nya bayar eka ieu nama ka desa apa. Nah jadi teman-teman, jadi salah informasinya. Jadi ibu ini jual tanah di daerah Pasir Ipis terus dibawa ke daerah Sukakerta. Jadi tadinya tujuannya mau dibeliin tanah lagi, keburu suami kedua ibunya itu sakit-sakitan ya Bu ya. Jadi dipakai biaya pengobatan untuk suami ibu. Nah seharusnya kan banyak suami kedua ibu itu punya anaknya bekerja di luar negeri, seharusnya anaknya juga membantu. Tapi anak ini nu di luar negeri. Anak tere ibu kan? Ya, tapi anak asli suami ibu nu kadua. Iya, anak asli. Nya maksudna kadinya kan waras da? Anak asli anu ibu nu kadua mah maot. Nya maksudna ibu mah anak tere mangeunan gaduhna nya. Nah, jadi seharusnya kan anak tirinya itu membantu buat biaya pengobatan orang tuanya. Ini malah istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mah nembleukeun ke si emak semuanya buat biaya pengobatan. Jadi hasil uang menjual tanah di daerah Pasir Ipis itu habis semuanya dipakai biaya pengobatan suami ibu yang kedua ya Bu ya. Malahan anak-anaknya setelah meninggal dunia suami ibunya itu hidup senang, hidup enak ya Bu ya, karena udah baru pulang dari luar negeri. Istilahnya tadi kan emak bilangnya dombanya komplit, tanahnya komplit, apa punya apa-apa, tapi ke emak mah nggak punya sepeser pun. Emak istilahnya mah jadi terbuang ya Bu ya, tinggal di tengah hutan seperti ini. Leres gitu Mak. Nah ini kumaha murang kali tere ibu sok aya amang ka dieu atawa napi kumaha teh gitu. Sok aya amang ka dieu teh Bu. Teu emut ka ibu. Tos teu emut we pokona mah meureun tos ngantunkeun si bapak teh nya. Jadi istilahna mah miceun tah kumaha tah Bu? Eta ibu teu istilahnya waktu kapungkur teu menuhunkeun gentos kumaha ka murang kalina atau ibu tos digentos di pak anggote nya entos sareng ieu teh padahangan dipungkir. Dipungkir kumaha? Dipungkir teh henteu pokna teh teu nganggo nya henteu. Alasan cenah pokna teh kitu. Keterangan naon? Padahal mah aya saksi loba. Tapi Bu bayarna sanes urang da batur deh. Masih hidup kana. Tapi ibu teu kenging warisan ti secara gitu. Jadi kumurang kalina sadaya. Iya, jadi urang mahan ngopanan kolotna hungkul. Jadi gan ngaulaan we panya, ngaulaan kolotna hungkul aya tos kitu tos sampai ngantunkeun biaya sagala rupa panginten tanggung jawab anak-anakanan teh. Nah, jadi teman-teman, ibu ini Karnita ya. Karnita itu Karnati, saya lupa Karnati hampir mirip soalnya. Jadi istilahnya gini ya, tidak mendapat warisan sepeser pun. Biasanya kan seorang istri yang dalam ikatan perkawinan kalau meninggal sama suami itu dapat warisan lah sedikit tanah atau gimana. Ini mah tidak dapat warisan, malah mah uang Ibu Karnita atau harta kekayaan Ibu Karnita yang dari suami yang pertama hasil jual tanah ya Bu ya, dipakai berobat, minta tanggung jawab ke anaknya juga, minta diganti karena ibu nggak dapat warisan. Jawabnya simple, saya mah tidak tahu apa-apa, itu mah urusan emak dan bapak katanya. Padahal kan yang namanya anak harus sewajarnya membantu orang tua ya Bu, apalagi untuk biaya pengobatan. Nah ini mah ada warisannya juga malah diambil semuanya ya Pak ya.
Terus kumaha di mah? Kumaha Pak? Kasihnya tiap ngangon bae salamina 3 tahun ngangon domba dari pasihan jadi orang. Ibu teh ngangon domba nu si bapak. Ngangon bapak kawalon. Oh. Bapak di dieu Pak nyariosna Pak. Beh katinggal ke kamera Pak. Di Pak dieu. Sok di dieu. Hampir tersebar mung. Sok. Aduh, Bapak di dieu ambe jelas Pak. Tersebar. Jadi kan abin teu asal-asalan nyarios sok di dieu Pak. Iya Pak di dieu Pak. Di dieu calik tadi. Tapi ngomong awas aja Caabno ambur aja. Sini Pak, teka tinggal Pak. Ada dia Pak. Tuh, aya kamar aya gambar Bapak. Teras Pak. Teras geser. Aja bapak. Wios sareng emak tuh geser emak heula. Bapak cari di dia si emak wios ka ditu heula. Sok Pak cari di dia Pak. Nah, gimana nih Pak? Bapak punya cerita sedih juga ya, istilahnya teh ditelantarkan sama Bapak tiri apa ya? Nah, kumaha Pak? Pak bisa dijelaskan Pak. Ya asal nama anu putrana bapak anu tos maot teh jadi tadi nama tanggung jawab. Bade tanggung jawab, bade ngabiayaan Bapak sareng si emak merenya. Jadi entong kemana-mana ada duitnya dipakai ke rumah sakit, kumaha atuh aya jang pembayaran waktu tadina teh. Oh, jadi tadi teh si Bapak tere Bapak teh, Bapak tere Bapak teh bade tanggung jawab, bade dibayaran ke rumah sakit teh anu artos imah teh bade digentosan. Ari kanyataanna teh digentosan. Tah si Bapak tadi teh nyarioskeun ngingu domba 3 tahun kumaha teh diburuhan kumaha maksudna teh? Ya ngangon tanya geus bae. Candak sadaya anak nu garaduhna. Urang mahan mengangonkeun wungkul jadi iya nu ngangon akhirna bapana pae mun bapak teren Mas untuk dibere dibawa ku anak dibawa dombana teh kabeh ku anakna ku anak aslina ngangon padahal ieu nu capek ngangonna tidak mulai domba leutik sampaikan ke ageng teh ieu nu capekna meureun nya salamina ieu bae 3 tahun oh teu dibere hiji-hiji acan. Nah jadi gini teman-teman, bapak ini merupakan dari anak asli dari Makarnita ya, yang lahir dari rahim Karnati, dari lahir dari rahimnya Makarnati. Nah jadi waktu orang tua bapak meninggal dunia itu ya, orang meninggal dunia masih kecil mungkin atau udah dewasa Pak? Dewasa. Udah dewasa, yang namanya anak kan pasti ikut sama ibunya. Ibu Karnati itu menikah lagi. Ya bapak ini mempunyai bapak tiri, ya Pak ya? Mempunyai bapak tiri, terus disuruh miara domba, mengembala domba kurang lebih selama 3 tahun ya Pak ya. Kalau misalkan bapak mengembala dombanya yang punya orang lain, mungkin bapak punya bagian. Kalau misalkan dombanya melahirkan ya Pak ya. Kalau misalkan lahiran 2 punya 1, kalau punya 1 setengah ewang ya Pak ya. Ya benar gak Pak? Nah ini bapak ini tidak, setelah bapak tirinya meninggal dunia, yang tadinya mau dijanjikan mau dikasih domba, dijanjikan mau uang yang dipakai biaya berobat ke rumah sakit itu diganti, ternyata setelah bapak tirinya meninggal dunia, harta kekayaannya semua, domba-dombanya semua juga diambil sama adik tiri apa ya, saudara tiri bapak semua. Bapak mah nggak dikasih sepeser pun, nggak dikasih domba 1 pun, nggak dikasih domba sedikit pun. Jadi sekarang bapak dan emak Karnati ini istilahnya terbuang ya Pak ya. Terbuang, terpaksa tinggal di tengah hutan di lahan perhutani. Di lahan perhutani apa ya? Kasihan banget nih teman-teman kisah seperti ini nih. Jadi kayak kita lihat sinetron-sinetron. Harta kekayaan dari seorang wanita, seorang ibu, dijual tanahnya, dimanfaatin sama bapak tirinya. Setelah beliau meninggal, anak tirinya lah yang berkuasa ya Pak ya. Gimana Pak perasaan Bapak? Apakah Bapak sakit sampai sekarang atau gimana? Kita harus diikhlaskan mereka ke rumah akunya. Pas bebejak kades ada wetan siang, jadi pokoknya pinjam duitnya. Gitu. Tadinya semuanya pamajikan yang salaki kudu make kue tansi itu kurang. Nah jadi teman-teman bapak ini sempat minta ganti rugi juga karena harta ibunya habis dipakai biaya pengobatan rumah sakit, diobrolin sama ke pihak keluarga sana, tapi mereka menolak istilahnya karena tidak, dengan alasan tidak tahu ya Pak ya, tidak tahu menau, itu mah urusan ibu dan bapaknya yang sudah meninggal dunia. Bapak mencoba datang ke pihak pemerintah desa supaya istilahnya didiskusikan permasalahan ini diselesaikan ya Pak ya, karena awalnya juga Makarnati ini membawa harta, membawa tanah yang dijual di daerah Pasir Ipis buat biaya pengobatan ya Pak ya, betul nggak?
istilahnya minta dirundingin sama pihak kepala desa sama pihak desa setempat, namun pihak desa setempat juga menolak karena katanya tidak ada kwitansi. Kata si bapak yang namanya suami istri nggak mungkin lah ada kwitansi, tapi seharusnya pengertian karena uang ibu saya dipakai sama beliau, harusnya diganti rugi karena beliau juga pas meninggal dunia meninggalkan harta, meninggalkan tanah, meninggalkan domba yang cukup banyak yang diurus sama bapak ya pak ya. Terus ayeuna teh bapak teh jadi tos ngaraskeun ikhlaskeun we merenya apa ya. Nah tapi bapak ini bapak nama siapa namanya pak? Pak Carmun. Bapak Carmun ini ya udahlah ikhlas saja, semoga Tuhan yang membalas semuanya ya pak ya. Mungkin ada cerita lain pak, cerita sedih lain atau yang lainnya atau udah? Udah. Oke teman-teman, seperti inilah kisah Mak Karnati dan Bapak Carmun yang ditinggal pergi. Bapaknya Pak Carmun ini meninggal dunia, terus ibunya menikah lagi, tapi sama suami yang keduanya itu malah dimanfaatin ya Pak ya. Sama anak-anaknya malah dimanfaatin. Uang Ibu Karnati itu habis, tanahnya juga habis dijual buat biaya pengobatan suami barunya, tapi setelah suami barunya meninggal dunia, Mak Karnati tidak dapat apa-apa. Bahkan Bapak Carmun saja yang mengurus domba bapak tirinya selama 3 tahun itu tidak dapat bagian sepeser pun, semuanya diambil oleh saudara tiri Pak Carmun. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih hati-hati untuk kalian para janda yang mempunyai anak nih, para janda atau para duda yang mempunyai anak, jangan asal menikah saja, jangan mau misalkan warisan kalian dari suami yang terdahulu atau dari orang tua kalian dijual buat kehidupan berdua. Contohnya seperti Mak Karnati dan Bapak Carmun, setelah semuanya habis dibuang begitu saja dan sekarang terlantar tinggal di tengah hutan. Semoga dengan adanya videonya ini bisa ada manfaatnya, bisa menjadikan kita bahan pelajaran dari kisah Bapak Carmun. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.